Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tifa Dian Kalista dengan NPM 2317051020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, yaitu Bapak Febi Eka Febriansyah STMT. Jadi, pada pertemuan kali ini, materi yang akan saya bahas adalah FSA atau Finite State Automata. Jadi sebelumnya teman-teman, saya sudah melakukan searching dan surfing-surfing dulu di internet apa aja sih yang bisa saya cari tahu dari FSA itu sendiri. Nah, setelah saya cari, FSA ternyata dibagi lagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya, yaitu DFA dan NFA. Apa sih DFA dan NFA itu? Saya sudah rangkum semuanya dalam bentuk PPT dan saya akan menjelaskan. Selain itu juga saya menggunakan media latex untuk menggambarkan diagram-diagramnya. Tentunya teman-teman udah penasaran banget kan, diagram apa sih, FSA itu apa sih, kok ada diagramnya? Langsung aja masuk ke materinya. Nah, untuk sebelum masuk ke materi ya, jadi untuk sumber yang saya pelajari itu saya dapat dari beberapa sumber. Pertama dari Medium, di sini di-upload oleh Pak Agung Prabowo, Teori Bahasa dan Automata, Finite State Automata. Lalu saya juga searching sedikit menggunakan ChatGPT ya, tentunya AI, gimana sih cara bikin diagram atau bagaimana. Di sini lengkap ya, seperti itu sih kalau misalnya untuk teori materi yang saya cari ya. Langsung aja kita masuk ke teorinya. Jadi setelah saya pelajari, FSA itu merupakan mesin otomata dari bahasa reguler, di mana dia memiliki state yang banyak dan berhingga. Jadi dia bisa berpindah-pindah juga dari satu state ke state lain. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. FSA juga tidak memiliki tempat, kurangnya dari FSA itu dia tidak memiliki tempat penyimpanan, sehingga kemampuan daya ingatnya terbatas, hanya bisa mengingat state yang terkini gitu, kayak cuman bisa mengingat state yang dia sedang berada saat itu. Contoh dari FSA itu elevator, text editor, analisa leksikal, protokol komunikasi jaringan, dan pencek parity. Finite State Automata itu dinyatakan dalam pasangan 5 tuple. Di sini sudah ada beberapa yang saya tuliskan, yaitu di sini M berisi key, sigma, delta, S, dan F. Key itu berupa himpunan state, sigma itu himpunan simbol input, delta itu fungsi transisi. Jadi untuk cara mencari delta itu key dikali sigma. Nah, untuk S itu berupa state awal atau initial state. S itu termasuk dalam key, dan F itu state akhir. Lanjut, karakteristik dari FSA itu sendiri, dia keadaan dan transisinya terbatas. Terus dia juga bersifat deterministik atau non-deterministik, dan dia selalu memiliki keadaan awal. Jadi FSA itu harus selalu dimulai dari keadaan awal. FSA juga boleh memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah pemrosesan seluruh string keadaan akhir dicapai, artinya otomata itu diterima. Jadi jika kan dia boleh memiliki beberapa suatu keadaan akhir, namun gak semua dari keadaan yang dijalankan itu diterima. Jadi harus seluruh string telah diproses, selanjutnya keadaan akhirnya dicapai, maka baru bisa dinyatakan bahwa stringnya itu diterima gitu. Jadi harus mencapai ke state akhir atau yang tadi disebut sebagai F.
FSA itu bekerja dengan cara membaca memori masukan berupa tape, yaitu satu karakter tiap saat. Dia dibacanya dari kiri ke kanan menggunakan head yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana mesin terdapat sejumlah state berhingga. FSA juga selalu membaca dari yang seperti saya sudah jelaskan tadi ya, dia selalu membaca dari state awal atau initial state. Jadi finite automata itu mulai membaca state dan perubahannya itu terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Ketika head telah sampai pada akhir atau keadaan akhir, maka string yang terdapat pada tape dikatakan diterima. Jadi harus sampai ke keadaan akhir dulu baru dinyatakan stringnya itu diterima. String-string tersebut merupakan memiliki bahasa bila diterima oleh FSA. Jadi di sini saya punya contoh. Saya buat menggunakan latex untuk diagramnya sendiri. Di sini ada contoh soal di mana kita ingin membuat sebuah FSA yang dapat mengenali string yang diakhiri dengan AB. Misalnya string seperti CAB, BAB, dan XYZ-AB akan diterima, tetapi string seperti A, B, dan CABX tidak bisa diterima. Jadi mengapa itu tidak bisa diterima? Karena kan di sini dia meminta semua string FSA-nya hanya dapat mengenali string yang diakhiri dengan AB. Jadi di sini saya udah ada diagramnya untuk cara membacanya sendiri. Jadi untuk mulai dari string CAB ya mungkin. Di sini kita mulai dari key 0. C tetap berada di key 0. Lalu A pindah ke key 1. Dan B pindah ke key 2. Setelah berada di state akhir di key 2 ini, maka string CAB diterima. Selanjutnya string XYZ-AB di mana dimulai di sini key 0 yaitu berisikan XYZ. String XYZ di sini dimulai. Lalu A berpindah ke key 1 dan B berpindah ke key 2 seperti tadi. Intinya jika dia harus selalu diawali di state awal, initial state, dan selalu berakhir di state akhir. Di sini jika sudah masuk ke state akhir, maka string tersebut bisa dibaca oleh FSA itu sendiri. Nah, di sini kita ambil contoh yang A ya, di mana tidak diterima. Di sini dimulai dari key 0 A berpindah ke key 1. Namun dia hanya stuck di key 1, tidak sampai di state akhir. Maka di situ stringnya tidak diterima karena kan di sini FSA-nya diminta hanya dapat mengenali string yang diakhiri oleh AB. Makanya dia bisa dikatakan tidak dapat diterima. Lanjut, seperti yang udah dibahas sebelumnya, jadi FSA itu memiliki dua sifat, di mana dia deterministik dan non-deterministik. Deterministic finite automata atau DFA. Pada DFA, dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Suatu string X dinyatakan diterima bila delta X SX berada pada state akhir atau final state. Hampir mirip seperti tadi. Notasi matematika dari DFA sendiri, M-nya itu nama DFA, key himpunan keadaan DFA, sigma himpunan simbol input. Hampir mirip-mirip kayak yang tadi ya, karena kan ini hanya salah satu sifatnya. Jadi untuk notasinya sendiri dia masih digambarkan oleh 5 tupel yang tadi sebelumnya. Di sini saya langsung ada contohnya. Kita ingin membuat sebuah DFA yang hanya menerima string yang terdiri dari simbol A dan B.
dan setidaknya satu A di dalamnya. Jadi stringnya itu terdiri dari simbol A dan B dan setidaknya ada satu A di dalamnya. Jadi string seperti A, AB, BA, dan AAA akan diterima, tetapi seperti string yang kosong, B dan BB tidak akan diterima. Saya juga udah buat diagramnya. Di sini saya menggunakan media yang sama, yaitu media latex. Langsung mulai saja. Di sini A. Di sini saya akan membaca dari string A ya. Ingat, perhatikan syaratnya tadi harus terdiri dari simbol A dan B dan setidaknya satu A di dalamnya. Oke, di sini string A dia berpindah ke string Q1. Artinya dia diterima ini karena dia terdiri dari simbol A. Untuk string, saya akan berikan contoh yang tidak bisa diterima ya, yaitu string kosong di sini. Jadi untuk string kosong ia tidak bisa dibaca karena dia tidak memenuhi syarat yang sebelumnya telah disebutkan dalam soal. Jadi string kosong tersebut tidak diterima oleh DFA itu sendiri karena tidak bisa dibaca. Nah, lanjut ke sifat selanjutnya, yaitu non-deterministic finite automata atau NFA. Jadi pada NFA ini suatu state itu bisa terdapat 0 atau 1 lebih busur keluar atau transisi berlabel simbol input yang sama. Jadi suatu string yang diterima oleh NFA itu kan bila terdapat suatu urutan transisi sehubungan dengan input string tersebut dari state awal atau initial state menuju state akhir. Dan untuk NFA itu kita tuh harus mencoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat suatu yang betul. Nah, untuk notasi matematik NFA itu hampir sama seperti yang sebelumnya, masih digambarkan oleh 5 tupel, namun di sini untuk mencari deltanya atau fungsi transisinya itu di mana delta merupakan bagian dari Q dikali sigma irisan sigma sama dengan P Q. Di sini saya ada contohnya, yaitu studi case-nya di mana kita ingin membuat sebuah DFA yang hanya menerima string yang terdiri dari simbol A dan B dan setidaknya satu A di dalamnya seperti yang tadi ya. Nah, yang membedakannya adalah kita coba di sini string BAAB. String B dimulai dari string B tetap di Q0. Selanjutnya string A berpindah ke Q1 dan B berpindah ke Q2 dan B tetap di Q2. Karena dia sampai di final state, maka string BAAB itu diterima oleh NFA. Lanjut ya. Mungkin masih belum paham. Di sini ada string AB dimulai dari ke 0 ya, dimulai dari initial state. A berpindah ke Q1 dan B berpindah ke Q2. Maka betul, AB-nya diterima oleh NFA. Mungkin saya akan berikan satu contoh. Satu contoh yang lebih tepat ya. Di sini ada string A berpindah ke Q1 namun tidak sampai di final state, maka string A tidak dapat diterima. Sekiranya itu yang bisa saya jabarkan mengenai apa yang telah saya pelajari mengenai finite state automation atau FSA.
Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam materi presentasi yang telah saya sampaikan di sini, saya mohon maaf. Kedepannya akan saya pelajari lebih lanjut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.